Siapa di sini yang suka cita untuk muji Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kita mau sama-sama memuji Tuhan karena Tuhan kita dahsyat. Amin, boleh tos kanan kirinya bilang Tuhan kita dahsyat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Hey, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai umat Tuhan, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Hey, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu. Katakan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Mu Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Amin, haleluya. Semangat puji Tuhan, amin saudara. Yang siap puji Tuhan lebih lagi, sorakan haleluya. Wah kurang, suaranya kurang. Coba kita tes cewek-cewek, cowok-cowok ya, sorakan haleluya ya. Yang cowok sorakan haleluya. Yang cewek jangan kalah, sorakan haleluya. Haleluya. Kita mau angkat panci bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan bagi kita. Mari katakan, ku kan angkat. Ku kan angkat panci bagi Tuhanku. Mulut dan perbuatanku beritakan namanya. Ku takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaan-Nya di
jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Haleluya, kami akan angkat panji Tuhan bagi nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, kami akan angkat panji bagi Tuhan. Ku kan angkat panji bagi Tuhanku, mulut dan perbuatanku beritakan namanya. Ku takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaannya dinyatakan. Boleh pegang kanan kirinya bersama angkat. Bersama angkat tinggi panjinya, bersama bekerja di ladang. Mari menuai jiwa-jiwa. Menuai jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Bersama angkat tinggi. Bersama angkat tinggi panjinya, bersama bekerja di ladangnya. Menuai jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Bersama angkat tinggi. Bersama angkat tinggi panjinya, Bersama bekerja di ladang-Mu Tuhan. bersama bekerja di ladangnya. Mari menuai jiwa-jiwa. Menuai jiwa-jiwa bagi kerajaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia. Indonesia, 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 Indonesia. Indonesia, Indonesia. Indonesia, Indonesia. Indonesia penuh kemuliaannya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Haleluya. Siapa di sini umat Tuhan yang bangkit dalam nama Tuhan? Yang bangkit boleh dong lompat satu kali. Wah, kayak gak semuanya bangkit ini ya. Yang bangkit boleh lompat satu kali. Lompat dua kali. Amin. Kita sama-sama bangkit di dalam Tuhan. Mari kita semua memuji nama Tuhan yang luar biasa. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yang percaya Tuhanlah Raja, sorakan haleluya. Haleluya. Amen. Kita mau lebih semangat lagi. Katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah,
Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Umat Tuhan yang bangkit, mari bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Ku kan bangkit. ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Ku kan bangkit. bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Dialah Raja. Amen. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab benar Tuhan, Kau adalah Raja Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan agungkan Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. And through every trial, Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. and this hope will never fail. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I
enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me. The cross before me, the rock behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the rock behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari
Mari panggil dia Abba Bapa. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa. Ku mengasihimu Lebih dari segalanya. lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Kami sembah So we worship you, Jesus. Ora la maso. Era la masanda la mashanda la mada. Ora la masona. Haleluya, haleluya. Oh, jadikan kami hamba-Mu Bapa, yang setia dan taat Tuhan, mengikuti Engkau, melakukan perintah Engkau Yesus. Dan biar nama Engkau saja dimuliakan dalam kehidupan kami Bapa, dalam segala bagian, setiap daerah dalam kehidupan kami, setiap bagian dalam kehidupan kami. Hanya Engkau saja yang dimuliakan Yesus. Terima kasih Bapa. Ambil alih ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir ini Bapa, yang biar nama Engkau saja dimuliakan. Hamba melepaskan firman-Mu Bapa, biar firman itu merupakan firman daripada Engkau saja Bapa. Urapi kami semua, setiap pendengar tempat ini juga Tuhan, buka telinga kami sehingga bisa mendengar Tuhan. Buka hati kami Tuhan sehingga kami bisa menerima firman-Mu Bapa. Bukalah pikiran kami sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu.
dan kami diubahkan di hadirat Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami telah berdoa. Sama-sama yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya, amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk saudara. Thank you. Sejudul hari ini yang saya mau sampaikan bagi saudara adalah membangkitkan potensi Anda. Membangkitkan potensi Anda. Kalau kita lihat saudara, deposit terkaya sebenarnya di planet atau di bumi ini ada di pemakaman. Kenapa? Karena terkubur di bawah tanah itu adalah lagu-lagu yang tidak pernah dinyanyikan. Buku-buku yang tidak pernah ditulis. Lukisan-lukisan yang tidak pernah memenuhi kanvas. Ide-ide yang tidak pernah menjadi kenyataan. Dan tragisnya, kuburan kita dipenuhi dengan potensi yang tidak pernah terpenuhi atau dibangkitkan atau ditemukan. Kalau kita pikirkan itu. So membangkitkan potensi. Potensi itu apa? Potensi bukanlah apa yang telah Anda lakukan. Potensi bukanlah apa yang telah Anda lakukan, tetapi apa yang dapat Anda lakukan. Oke, saya ulangi lagi. Potensi bukanlah apa yang telah Anda lakukan, tetapi apa yang dapat Anda lakukan. Sesuatu yang dapat sudah lakukan, itulah potensi. Bukan apa yang ada, tetapi apa yang bisa terjadi. Sesuatu yang bisa terjadi. Bukan yang pada saat ini ada, itu artinya potensi. So, kemampuan yang tidak aktif. Kekuatan yang belum dimanfaatkan. Keberhasilan yang belum digunakan. Bakat tersembunyi. Kemampuan yang dibatasi. Itulah potensi kalau kita lihat. Keberhasilan yang belum digunakan, bakat yang tersembunyi, kemampuan yang dibatasi. Ada banyak sekali potensi yang ada dalam diri saudara dan saya. Datang kamu katakan ada potensi dalam dirimu. Tapi kita harus memutuskan apakah kita akan merampasnya atau memberkati dunia dengan sumber daya yang berharga, yang ampuh, yang belum dimanfaatkan, yang terkunci dalam diri kita. So we have to unlock the potential which is inside of you. Kita harus membangkitkan, menemukan dan membangkitkan potensi yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Kebanyakan pria dan wanita tidak pernah menyadari potensi penuh mereka karena mereka tidak memahami kunci-kunci menuju kehidupan yang terpenuhi dan efektif. Tuhan menciptakan kita dan memberikan pada kita hidupan. Firman Tuhan berkata hidupan yang penuh kekekalan. Dan dalam segala sesuatunya sebenarnya Tuhan telah mendepositkan potensi atau benih-benih potensi yang ada dalam diri kita. Yang hanya belum ditemukan dalam diri kita. Yang belum kita sadari dalam diri kita. Gak ada orang yang lahir, oh saya gak ada potensi. Saya gak ada bakat. Ya belum ditemukan saja. Bukan sesuatu yang saudara discover dengan sendirinya. Karena itu pada saat yang sama Tuhan juga discover. Bukan saudara, Tuhan gak perlu discover. Karena dia yang pada awalnya menempatkan hal itu dalam diri saudara dan saya. So kita kan hari ini akan pelajari sedikit mengenai potensi. Dan bagaimana kita bisa membangkitkan dan menggunakan dan membagikan potensi itu. Amin. Haleluya. Sebelumnya kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya adalah elephant mindset. Mungkin sudah pernah tahu mengenai hal ini, pernah dengar mengenai cerita ini. Tapi apa sih elephant mindset itu? Pola pikir gajah. Ketika bayi gajah lahir di penangkarannya itu, para penangkapnya akan menggunakan rantai besar dan berat untuk mengikat kaki gajah ke tiang yang kokoh. Yang ditancapkan jauh ke dalam tanah. Bayi gajah akan menarik dengan sekuat tenaga, tetapi tidak akan mampu melepaskan cengkraman rantai tersebut. Setelah cukup menarik, gajah mengetahui bahwa ia tidak dapat melepaskan diri dan mulai berpikir apa gunanya mencoba. Saya tidak pernah bisa membebaskan diri saya dari rantai itu. So hari demi hari, tahun demi tahun, gajah itu yang tadinya ini gajah yang udah besar saudara. Tapi awalnya seperti bayi gajah yang lahir saudara. Dia mulai memiliki pola pikir seperti itu.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika gajah itu udah bertumbuh besar dan kuat, ia mengembangkan atau kekuatan yang cukup sebenarnya untuk membebaskan dirinya. Tetapi para penangkap dapat mengganti rantai dengan tali sederhana saja yang akan membuat gajah tetap terikat pada tiang. Main game. Mindsetnya itu saudara. Gajah yang sudah dewasa tidak dibatasi sama sekali oleh para penangkapnya. Tapi oleh mindsetnya. Oleh pemikirannya. Padahal kalau dia udah besar sekarang seperti ini, gampang sekali untuk melepaskan dirinya daripada tali itu bahkan. Yang tadinya rantai, tapi padahal tali sebenarnya. Cuman karena pikirannya berkata, oh tidak bisa, tidak mungkin. Akhirnya dia menjalankan kehidupannya seperti itu. Seperti gajah saudara, banyak dari kita menjalani hidup kita dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal untuk melakukannya. Bukan berarti kita nggak coba, kita coba. Tapi kita gagal sekali saudara, kita berpikir bahwa selama hidupan kita nggak bisa. Kita akan gagal terus. Dan akhirnya apa yang lakukan? Berhenti untuk mencoba. Karena udah pikirnya bakal gagal. Nangkap saudara gambar cerita itu saudara. Apakah bisa disamakan dengan hidupan saudara? Silakan dipikir saja saudara. Banyak dari kita yang menolak untuk mencoba sesuatu yang baru dan menantang karena mindset kita atau pola pikir kita. Next slide. Sini berkata, usaha Anda mungkin gagal, tapi jangan pernah gagal untuk, halo? Usaha Anda mungkin gagal, waktu saudara berusaha mungkin saudara gagal pertama kali. Tapi jangan berarti bahwa kamu sudah berhenti untuk usaha lagi. Kita hanya dibatasi oleh tembok yang kita bangun sendiri dalam kehidupan kita. Kegagalan adalah bagian daripada kehidupan kita. Apa yang itu berkata saudara? Itu hanya akan, halo, anybody in the house? Itu hanya akan membuat kita lebih kuat. Kegagalan yang ada yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebenarnya hanya akan membuat kita lebih kuat. So artinya jangan berhenti untuk berusaha. Jangan berhenti untuk coba lagi. Orang sering berkata aku udah gagal. Ya kita bangkit lagi. Kalau bayangkan kalau anak itu waktu mau jalan. Dia jatuh saudara. Itu kita semua pernah jatuh waktu kita bayi, amin. Tapi apakah kita berhenti? Kalau kita berhenti kita masih merangkak pada hari ini. Tapi tadi ada yang kayak merangkak ke gereja? Gak ada. Kita udah bisa jalan, amin. Artinya apa? Karena kita coba dan coba. Itulah insting anak itu waktu dia mau akan coba. Sampai dia bisa pegangan atau apapun. Sampai dia bisa berjalan. Masa waktu kita bayi kita bisa? Sekarang kita mikir-mikir. Sama seperti gajah saudara. Padahal gampang untuk kita lepaskan diri kita. Hanya kita perlu lakukan adalah rubah cara kita berpikir. Rubah pola pikir kita. Mindset itu. Kita rubah dari mindset gajah itu saudara. Cara Anda berpikir saat Anda kalah menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Anda menang kembali. Udah nangkap saudara, udah mudeng dikit saudara, udah mulai ngerti apa artinya? Cara Anda berpikir saat Anda kalah. Waktu saudara kalah, cara pada saat itu, oh aku akan gagal terus, aku akan kalah terus. Dan akhirnya tambah lama butuh waktunya sampai saudara bisa berhasil lagi. Dan selanjutnya di bawah berkata, menaklukkan ketidakberdayaan yang dipelajari. Mungkin ini sesuatu yang baru. Karena saya juga baru-baru belajar saudara mengenai hal ini. Inilah satu term yang sering dipakai di psikologi. Mungkin yang psikologi ngerti gak? Mungkin udah lama udah gak belajar itu. Tapi ketidakberdayaan yang dipelajari. Itu bicara mengenai learned helplessness. Saya bacakan saudara. Ketidakberdayaan yang dipelajari terjadi ketika seseorang terus menerus menghadapi situasi yang stres atau situasi yang negatif dan tidak terkendali
dan berhenti mencoba mengubah keadaan mereka. Mereka berhenti mencoba untuk berubah bahkan ketika mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Contoh seperti tadi yang gajah saudara. Seorang perokok umpamanya. Berapa orang yang rokok masih di sini? Gak usah angkat tangan. Contohnya seorang perokok mungkin berulang kali mencoba dan gagal untuk berhenti. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia, udahlah saya gak mungkin berhenti. Dan itu yang terjadi dengan our addictions. Kecanduan-kecanduan yang kita miliki semuanya. Sampai kita rasa kita bukannya gak usah loh. Kita kan udah coba tapi gagal. Ya coba lagi. Gagal lagi ya coba lagi. Bukan coba untuk berrokok saudara. Coba untuk berhenti. Lakukan kecanduan-kecanduan yang kita udah bergantung saudara. Pornografi. Atau hal-hal yang lain. Mungkin aku udah coba hari ini. Tapi bukan berarti saudara gak coba lagi. Karena iblis akan coba terus juga. Untuk membuat kita gagal dan gagal dan gagal. Tapi apakah kita mau mencoba untuk berhasil dan berhasil dan berhasil? Pilihan tangan kita, amin. Ayat selanjutnya saudara, slide berikutnya. Ini ada 3 ayat yang saya pikir saya sangat bagus. Sama-sama kita baca ayat yang pertama 1 Yohanes 4 ayat 4, 1, 2, 3. Sebab apa saudara? Roh yang ada dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Itu kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja dengan luar biasa. Karena Roh Kudusnya yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada segala roh yang ada dalam dunia ini. Artinya apa? Kita bisa. Amin. Kita sanggup. Kita mampu because he made it possible. Seperti kaos itu saudara. Yang belum beli silakan bisa langsung beli habis ini juga. Tetapi selanjutnya ayat yang berikutnya 1, 2, 3 Yohanes 10, 10. Pencuri datang hanya untuk. Tetapi pencuri itu adalah si iblis akan selalu coba datang untuk mencuri segala sesuatu yang kita udah bangun dalam kehidupan kita. Membunuh mimpi kita, membunuh visi kita dan menghembuskan segala sesuatunya akan dicabut dari diri kita. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kepada kita kehidupan yang hidupan penuh kesanggupan, kekalan saudara. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya di Roma 8 ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Oleh Dia yang telah mengasihi kita apa? Lebih dari. Lihat mau katakan kamu lebih daripada pemenang. Untuk mengatasi segala kecanduanmu. Tetangga lain katakan kamu lebih daripada pemenang. Untuk mengatasi segala kecanduanmu. Amin. Artinya kita bisa. Sekarang kita mau atau tidak. Kalau kita usaha, kita gagal, kita coba lagi, kita bangkit lagi saudara. Jangan tetap di dalam tempat itu saudara. Kita susah dong saudara, kita adalah anak Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kekuatan kita sendiri pasti kita akan gagal. Dan gagal. Tapi kita berjalan bukan kekuatan kita sendiri. Kita berjalan dengan iman dan bukan apa yang kita lihat. Amin. Tadi kita dengar saudara. Tapi kita juga jalan dengan apa? Kekuatan daripada Roh Kudus yang selalu menyanggupkan kita. Yang sedang bekerja dalam diri kita untuk melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pernah bayangkan atau pikirkan. Karena kuasanya bekerja dalam diri saudara dan saya. Artinya ada kuasa Tuhan yang 24 jam saudara bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Efesus 3 ayat 20 berkata seperti itu saudara. Tapi marilah. Inilah saatnya untuk kita membangkitkan potensi yang ada dalam diri kita. Mari kita masuk ke ayat utama pada hari ini. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 dan 12. Apa yang sini kita bisa baca saudara?
Pada suatu kali datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra milik Yoas orang Ebiezer itu. Sedang anaknya Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari orang Midian. Kok saya baca sendiri? Ayat yang kedua sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa. Inilah cerita Gideon, saudara. Yang sedang apa, saudara? Sedang menyembunyikan diri dia daripada orang Midian. Karena rasa kurang percaya diri. Karena udah coba tapi gagal. Usaha lagi gagal dan akhirnya udah mendingan kabur. Udah mendingan sembunyi saja. Gak terkelihatan daripada musuhnya. Karena kalau dikelihatan dengan musuhnya pasti dia akan coba. Tapi dia lupa ada kuasa yang lebih besar yang sedang bekerja dalam diri dia. Makanya apa yang terjadi waktu malaikat Tuhan datang kepada dia, apa yang dikatakan, saudara? Hei kamu pencundang. Apakah seperti itu? Hei kamu yang malas. Enggak, saudara. Hei kamu yang tidak sanggup. Enggak. Apa yang dikatakan ayat yang kedua? Tuhan menyertai engkau, hai. 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 Pahlawan yang gagah perkasa, tapi pada saat itu apakah Gideon pahlawan yang gagah perkasa? Tidak. Dengan apa yang dia lakukan? Tidak, saudara. Dia sedang sembunyi. Pahlawan apa, saudara, yang sedang sembunyi? Pahlawan musuhnya di depan. Melawan semuanya. Menjadi contoh. Tapi dia takut sama orang Midian. Dia sembunyi, saudara. Tapi Tuhan gak lihat pada apa yang dia sedang lakukan. Pada saat itu dia melihat pada potensi yang Tuhan telah menempatkan dalam dirinya Gideon. Maka dia berkata, hey you mighty man of valor. Hey kamu orang yang perkasa, yang gagah perkasa. Itu yang Tuhan lihat pada diri kita, saudara. Tuhan lihat pada diri kita, hey orang yang perkasa. Hey Efraim yang gagah perkasa. Hey Nia yang gagah perkasa. Hey Renol yang gagah perkasa. Amos yang gagah perkasa juga. Ada amin, Amos? Itu sama respon Gideon. Kayak bingung, saudara. Benar, itu kenyataan yang Gideon tetap menyembunyikan diri dia. Karena dia berkata ini salah kali. Saya sedang seperti itu, tapi Tuhan berkata, kamu Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa. Kita lihat slide berikutnya. Kebanyakan orang tidak menyadari potensi yang terkunci dalam diri mereka. Jika kita mau menemukan dan mengembangkan potensi tersebut, maka kita akan berubah dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Hanya jika kalau kita mau. Bagaimana kita bisa menyebutkan orang yang ketakutan dan bersembunyi sebagai pahlawan yang gagah perkasa? Apa yang Tuhan lihat dalam dirinya? Potensinya. Sama seperti Daud, saudara. Sama seperti Simpson. Sama seperti semua orang yang pahlawan-pahlawan dalam Alkitab. Tuhan melihat potensi yang dia telah menaruh dalam diri dia. Diri orang itu. Apakah Daud bisa mengalahkan Goliat? Tidak bisa, saudara. Begitu besar. Anak yang prajurit-prajurit yang udah ditetapkan aja tidak bisa. Ketakutan. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia memakai potensi itu. Dan dia berkata, kamu berani-beraninya. Kamu bicara mengenai Tuhan saya. Dan akhirnya dia hajar Goliat itu. Apa yang dia lihat tidak menghentikan dia. Apa yang gue lihat. Saudara belum nangkep, saudara. Apa yang gue lihat gue kalahkan. Makanya Goliat itu dikalahkan. Karena kita berjalan dengan iman, saudara, amin. Kita enggak berjalan dengan apa yang gue lihat. Gak apa-apa, pelan-pelan kita belajar sama-sama, oke? Tuhan mengetahui potensi Anda. Selanjutnya berkata seperti itu. Tuhan mengetahui potensi Anda. Tuhan mengetahui kemampuan Anda. Begitu banyak yang dapat kita capai jika kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada dalam diri kita, saudara.
Itu yang begitu banyak yang kita bisa lakukan saudara. Tetapi ada proses yang kita harus jalankan. Karena proses mengungkapkan potensi. Potensi saya adalah apa yang memberi saya kemungkinan untuk bertumbuh atau untuk maju dalam Tuhan. Makanya saya berkata selanjutnya, next. Proses menentukan potensi. Kita tidak akan pernah tahu potensi kita jika kita terus menolak proses yang Tuhan sedang coba mengungkapkan dalam diri kita. Kalau kita nggak mau lewati proses itu. Sama seperti Dr. Paul berkata tadi siang bicara mengenai Yusuf. Kalau Yusuf punya pilihan. Lebih enak istilahnya hidup dalam kemewahan dan segala sesuatu langsung. Gak ada yang mau lewati proses. Maunya langsung makan roti. Gak mau nunggu antri. Bagaimana itu bisa terjadi? Segala sesuatunya ada proses ke dokter gigi juga. Kalau gigi kita sakit saudara, kita akan nunggu. Mau lama pun gak apa-apa. Yang penting ini beres. Karena kita butuh sesuatu, kita berani untuk mengantri, berani untuk menantikan begitu lama. Tapi dengan Tuhan cepet dong Tuhan, udah sabar nih gak lama banget nih. Kita mau memburu-buru prosesnya Tuhan. Kalau kita memburu-buru prosesnya Tuhan, akhirnya kita bisa aja seperti Yusuf tadinya. Tapi Yusuf pilih untuk lewati prosesnya. Makanya akhirnya bisa jadi Perdana Menteri itu saudara. Kenapa? Karena dia mau melewati proses itu. Makanya proses itu menentukan potensi itu. Potensi itu gak bakal berkembang kalau kita gak mau lewati proses pembentukan itu saudara. Selanjutnya saya berkata juga potensi Anda diaktifkan oleh iman. Kenapa? Karena saudara percaya. Dengan iman kita percaya itu terjadi dan itu diaktifkan saudara. Karena itu perlu langkah iman dalam hidupan saudara. Maka saya berkata potensi dan kapasitas yang ada dalam diri saudara tidak dapat berkembang tanpa kesediaan dan partisipasi Anda. Tanpa partisipasi Anda. Kalau kita kembali di Hakim-Hakim yang 6 saudara. Kita bisa melihat seolah-olah Gideon berada di titik nol. Tuhan membangkitkan potensi dan kemampuan dalam dirinya. Kebangkitan ini mengangkatnya menjadi seorang pahlawan. Perhatikan bahwa Tuhan tidak melakukan hal itu sendiri tanpa kerjasama dan partisipasi aktif dari Gideon. Tuhan perlu partisipasi saudara. Untuk Tuhan sanggup bisa. Tapi dia butuh kita. Bejana dia yang dia ciptakan. Untuk partisipasi dalam rencana dia yang luar biasa. For a revival to happen, untuk satu kebangkitan yang luar biasa. Tuhan bisa kerjakan begitu gampang. Tapi dia butuh kita untuk percaya, untuk berdoa, untuk menangkan jiwa-jiwa yang hilang. Dia butuh kita untuk benar-benar berdoa, menjadi dampak dimanapun kita berada, di sekolah kita, di kampus kita, di pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sehingga ada perubahan terjadi, sehingga perubahan itu akan membawakan satu kebangkitan rohani yang besar dalam kehidupan kita. Dan bangsa negara kita. Tapi itu butuh aktifnya saudara, partisipasi saudara. Lihat tanganmu katakan itu butuh partisipasi kamu. Itu butuh partisipasi kamu. Di tangan lain katakan saudara. Amin. Gak bisa itu terjadi, Tuhan bisa lakukan dengan luar biasa. Tapi kita perlu ambil bagian, jangan sampai kita ketinggalan atau kehilangan. Katamu katakan, jangan sampai ketinggalan. Marilah firman ini pada hari ini bisa mampu untuk membuat kita sadar akan semuanya itu. Sadar bahwa Tuhan telah menempatkan potensi itu dalam diri kita. Jangan kita jadi victim daripada keadaan atau kondisi kita. Victim dengan korban dengan apa yang orang-orang lain sekitar kita berkata tentang diri kita. Mari kita lihat selanjutnya, slide berikutnya. Tuhan tidak memilih berdasarkan apa yang sudah lakukan, tetapi berdasarkan potensi yang ada dalam diri Anda. Amin. Selanjutnya. So apa yang harus saya lakukan? Satu apa? Anda harus mengembangkan potensi Anda. Apa yang kedua? Anda harus menjaga potensi Anda. Yang ketiga, Anda harus membagikan potensi Anda kepada orang lain atau gunakan untuk the body of Christ. Apa yang Tuhan telah memberikan pada saudara,
potensi itu kita harus kembangkan dalam diri kita. Sehingga itu jadi berguna. Dan setelah kita udah kembangkan, kita harus menjaga. Jangan sampai ketakutan mencuri itu. Jangan sampai si pencuri mencuri itu dari diri kita. Karena ada ketidakpercayaan. Karena ada keraguan, apakah saya bisa, apakah saya sanggup, apakah mungkin. Dan yang ketiga, potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah bukan untuk diri kita saja, saudara. Tapi supaya kita bisa memakai untuk kemuliaan Tuhan. Bakat yang Tuhan berikan pada saudara bukan untuk diri kita, saudara. Tetapi untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk kerajaan Tuhan. Selanjutnya yang penting adalah apa? Fokuslah pada siapa dirimu. Amin. Fokuslah pada siapa dirimu. Itu 3 hal yang saya akan bahas hari ini sebelum kita mengakhiri hari ini. Fokuslah pada siapa dirimu menurut Tuhan. Bukan pada apa yang dikatakan oleh orang-orang atau lingkunganmu. Orang-orang gak menentukan masa depan kita. Tuhan telah menetapkan masa depan kita. Amin. Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah kita. Langkah-langkah orang yang percaya kepadanya, Tuhanlah yang menetapkan. Apabila ia jatuh, apa yang terjadi, saudara? Tidak sampai tergeletak. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Mengangkat kita keluar daripada masalah kita. Mengangkat kita keluar daripada problema kita. Sama seperti Tuhan mengangkat Petrus keluar daripada masalah dia yang sedang menenggelamkan dia. Masalah apa yang saudara hadapi pada hari ini yang sedang menenggelamkan saudara? Ingat, ada potensi yang Tuhan telah berikan untuk saudara menaklukkan hal itu. Dan keluar sebagai pemenang dalam segala hal. Bukan hanya di beberapa hal saja. Karena Tuhan berkata, firman-Nya berkata, thanks be to God who gives us triumph in all areas. Dalam segala bagian kehidupan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah, amin. Itulah Tuhan yang kita sembah. Maka yang penting adalah fokus kita, saudara. Fokus pada siapa dirimu, siapakah dirimu, saudara, menurut Tuhan. Tuhan melihat saudara, sama seperti Tuhan melihat Gideon, aku mau bilang Goliat. Tuhan telah melihat Gideon itu saudara sebagai orang yang gagah perkasa. Mungkin orang sekitar Gideon berkata, kelihatannya dia orang penakut. Hari ini sering kali kita di-label oleh lingkungan kita. Karena mereka lihat perbuatan kita. Mereka lihat siapa diri kita. Dia mah orangnya begini. Kita sudah cap orangnya seperti itu. Tapi Tuhan tidak cap kita seperti itu. Makanya kita harus fokus. Tapi apakah kita bisa menghentikan orang untuk bicara? Tidak bisa. Apa kita bisa menghentikan orang untuk berpikir? Tidak bisa. So, apa yang kita bisa lakukan? Berhenti fokus pada hal seperti itu. Fokus kepada apa yang Tuhan katakan. Who you are in Christ. What the word of God says you are. Who the word of God says you are. Artinya apa yang Tuhan berkata tentang dirimu. Apa yang firman Tuhan katakan tentang dirimu. Fokus pada hal itu. Saudara lebih dari pemenang. Amin. Itu yang kita harus fokuskan diri kita. Kalau kita fokus kepada apa yang orang katakan, kita gak bakal maju-maju. Kita akan gagal terus. Kita akan seperti ini terus 2024, 2025, 2026, 2002-an, seberapa kali pun juga saudara akan tetap begitu. Kita gak bakal berubah. Dan itu melakukan sesuatu yang berlanjutan saudara. Hari ini kita fokus pada Tuhan. Besok pun kita harus fokus kepada Tuhan. Besoknya lagi kita harus fokus lebih lagi kepada Tuhan. Karena orang akan lebih lihat lagi, gak percaya kita. Tapi kita harus membuktikan, bukan buktikan kepada manusia itu. Kita harus buktikan kepada Tuhan. Bahwa saya adalah anakmu Tuhan. Dan saya bisa, karena saya tidak sendirian. Karena ada kekuatan Engkau dalam diri saya percaya, saya sanggup. Saya bisa hadapi segala sesuatunya. Makanya berhenti fokus kepada apa yang orang katakan. Lihat tanganmu katakan berhenti fokus pada apa yang orang katakan. Tetapi fokus pada siapa dirimu menurut Tuhan. Amin.
I am a child of God. Amen. Aku adalah anak raja, anak Tuhan. I'm redeemed from the hands of the enemy. Saya telah ditebus. Saya telah dibebaskan. I'm delivered. I'm up and not beneath. Hallelujah. I can do all things through Christ who strengthens me. Saya dapat melakukan segala perkara lewat Kristus yang menguatkan saya. Fokus pada apa yang firman Tuhan katakan daripada apa yang tetanggamu katakan. Dan kadang-kadang tetangga kita itu bisa orang samping kita, orang yang kita kasihi pun. Jangan dipengaruhi saudara. Tapi kalau dikatakan benar, ikuti juga saudara. Jangan kita gak dengar semua orang juga, akhirnya ngapain kita? Kita introspeksi, orang berkata sesuatu, kita introspeksi, cek diri kita. Saya lagi bicara mengenai orang-orang yang selalu pikir kita negatif. Pikir kita jelek, pikir kita gak mampu, pikir kita gak sanggup. Saudara tidak diciptakan seperti itu. You are fearfully and wonderfully made. Saudara diciptakan dengan luar biasa adanya. Amin. Mungkin masa lalu saudara jelek, mungkin dalam masa lalu saudara parah. Mungkin pada hari ini pun sampai hari ini saudara masih kecanduan sesuatu dalam diri saudara. Tapi tidak terlambat untuk berubah. Tidak terlambat untuk izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara dan membawakan perubahan dalam diri saudara. Yang penting kita berhenti fokus pada apa kata orang sekeliling kita. Be fokus pada apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. I am holy, I am pure. Saya murni, saya kudus. Otomatis segala sesuatu yang mengikat kita kecanduan itu akan lepas sendiri. Kenapa? Karena kita ubah diri kita kepada apa yang firman Tuhan katakan. Jangan kita katakan saja tapi kita nggak percaya dan nggak melakukannya. Kita ngomong doang saudara. Oh aku anak Tuhan, aku anak raja. Tapi kita sembarangan juga. Nggak bisa. Tindakan kita harus sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita pikirkan. Karena kalau tiga-tiganya jalan saudara. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita bertindak. Baru mujizat itu terjadi. Tapi kalau kita pikir sesuatu yang lain, tapi kita ucapkan sesuatu yang lain, bagaimana itu bisa terjadi saudara? Enggak mungkin. Umpamanya saudara sedang sakit, saudara berkata, oh saya percaya bila-bila Yesus telah sembuhkan saya. Tapi di sini masih pikir bahwa, saya nggak mungkin sembuh. Nggak sinkron. Dan akhirnya saudara bertindak seperti itu. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Coba bicara sama saya. Bagaimana saudara? Enggak mungkin. Tapi kalau saudara yakinkan, oh saya percaya saya telah disembuhkan oleh bilu-bilu Kristus. Oh saudara yakin dalam pikiran saya, waktu coba datang pikiran itu yang menyesatkan dalam hidup saudara. Saya enggak, firman engkau berkata dalam bilu-bilu engkau Tuhan Yesus saya telah disembuhkan. Dan saudara percaya, yakini diri saudara dan akhirnya mujizat itu terjadi. Apa yang bisa menghalangi Tuhan untuk lakukan mujizat itu? Saudara, kalau saudara jalan dengan rencana Tuhan yang sempurna. Saudara doa sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Gak mungkin terjadi sesuatu yang lain daripada kehendak Tuhan. Amin. Poin yang kedua saudara. Sadarilah bahwa Tuhan itu setia. Walaupun kadang-kadang kita tidak setia. Tapi Tuhan itu setia. Amin. Yang pertama fokus kepada Tuhan. Kedua itu sadarilah bahwa Tuhan itu setia. Gideon terus menguji kesabaran Tuhan dengan meminta bukti kemampuannya. Tetapi Tuhan dalam kasih karunia meyakinkannya. Bergeraklah, imanmu akan bertumbuh. Itulah yang kita butuhkan saudara. Bertindaklah. Berhentilah membuang-buang waktu saudara. Imanmu akan bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Tapi saudara harus izinkan Tuhan bekerja. Kalau saudara tidak izinkan Tuhan bekerja, nothing's gonna happen. Maka tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Yang peduli akan kehidupan kita. Kalau kita udah fokus, kita udah jalan sesuai dengan rencana Tuhan. Pasti dia akan setia lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dia akan lakukan, saudara. Dia akan genapi saudara. Bela kita juga menjadi umat Tuhan yang setia. Amin. Dan poin yang tiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah taat kepada Tuhan. Tadi siang kita udah dengar juga. Begitu pentingnya untuk kita taat kepada Tuhan.
kepada panggilannya, kepada rencana dia, kepada firman-Nya dia. Taat kepada firman. Dan firman itu otomatis akan membawakan iman dalam diri kita. Akan membangkitkan iman itu, dan iman itu kita harus berjalan dalam kasih. Karena faith dan works, kita dalam segala sesuatunya kita harus jalan dalam kasih. Faith work through love. Oleh sebab itu kita harus taat kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Gideon, robohkanlah mezbah Baal yang ada di halaman rumah ayahmu. Dan Gideon tidak membuang-buang waktu, dia melakukannya. Dia taat kepada Tuhan. Tuhan bicara sesuatu kepada dia dan dia lakukannya. Dia nggak berkata, oh nanti dulu Tuhan. Mungkin yang bagian ini nanti dulu Tuhan. Mungkin bagian-bagian lain is okay Tuhan. Tapi yang ini nanti dulu Tuhan ya. Mungkin 3 bulan lagi. Oh mungkin tahun depan Tuhan saya janji. Seringkali kita tawar-menawar. Sama seperti Gideon saudara. Gideon juga tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi dia sadar bahwa dia harus taat. Karena ketaatan itu adalah sekarang. Iman adalah sekarang. Ketaatan itu adalah sekarang. Kalau mau katakan ketaatan itu adalah sekarang. Gideon robohkanlah mezbah itu. Dia robohkan sesuatu yang udah lama yang ada dalam diri dia. Mungkin itu kecanduan, mungkin sesuatu yang menghambati saudara untuk membangkitkan potensi dan mengembangkan dan menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi dia robohkan mezbah itu, altar itu yang dari keluarganya saudara. Dan dia taat dan lulus dalam ujian Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita robohkan juga dalam kehidupan kita. Bagi yang memiliki kebiasaan buruk atau kecanduan, saya berkata seperti runtuhkanlah tembok itu saudara. Taat kepada Tuhan dan runtuhkanlah tembok itu. Dan izinkanlah Tuhan bekerja. Karena hanya setelah itu akhirnya Gideon diuji lagi saudara. Dari kekuatan dan kemampuan yang rasakan begitu banyak prajurit yang bisa kalahkan. Tapi diturunkan sampai hanya 300 prajurit. Tapi di situ Tuhan lakukan mujizat yang besar. Hanya dengan 300 dia sanggup kalahkan 54.000 daripada orang Midian saudara. 300 saudara. Dari 32.000 akhirnya menjadi 300. Dia mengalahkan ribuan tentara orang Midian. Bayangkan potensi yang besar yang Gideon miliki akan terbuang sia-sia kalau Gideon hanya tetap seperti itu. Mengumpatkan diri dia, menyembunyikan diri dia. Dan selalu rasa bahwa aku adalah seorang pecundang. Gak ada potensi yang berguna dalam diri kita. Akhirnya kita percaya sama seperti itu saudara. Kepada kebohongan iblis. Kepada tipu daya iblis. Dan akhirnya kita gak maju. Tapi hari ini saya berkata, saudara adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Saudara lihat atau tidak, saudara percaya atau tidak, hari ini itulah faktanya. Itulah kenyataannya saudara. Saudara adalah prajurit gagah perkasanya Tuhan saudara. Inilah saatnya untuk kita sadar kembali dan berhenti fokus pada apa yang orang katakan. Berhenti fokus pada kebohongan iblis. Mungkin kebiasaan saudara seperti itu, saatnya untuk berhenti, untuk taat kepada Tuhan, untuk robohkan segala mezbah atau altar yang telah dibangun begitu lama. Kebiasaan-kebiasaan yang saudara tahu saudara. Karena Roh Kudus adalah Roh Kudus yang selalu mengikatkan kita kembali akan keburukan-keburukan kita yang kita harus ubahkan. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita, if we are, Indonesia main kisah kenyang, coba di screennya saudara, Indonesianya 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tuhan tidak melihat kepada masa lalu kita. Tuhan melihat pada masa depan kita. Jangan saudara melihat kepada masa lalu saudara. Mungkin itu yang menyenangkan atau mungkin itu tidak menyenangkan. Jangan melihat kepada masa lalu saudara. Lain kali iblis mengingatkan saudara tentang masa lalu saudara. Ingatkan iblis itu. Tentang masa depan dia.
Yaitu di perapian neraka saudara. Untuk selama-lamanya. So jangan dibodohi oleh iblis untuk kesenangan sementara. So jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Amin. Fokus kita harus kepada apa yang Tuhan katakan tentang diri saudara. Amin. Dan ingat Tuhan setia. He's faithful, Tuhan setia dan He's faithful dan adil, setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menjadikan kita gagah perkasa. Karena Tuhan sudah menaruh potensi itu dalam diri saudara. Ini saatnya untuk kita kembangkan, kita pakai untuk kerajaan Tuhan. Bakat-bakat yang kita miliki, ayo saudara, gak ada yang jelek di sini saudara. Semuanya punya bakat yang luar biasa. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari orang lain. Mungkin sesuatu kesaksian yang saya mau, bukan kesaksian mungkin cerita saudara. Sebelum saya mengakhiri hari bahasan hari ini, waktu saya lagi nyetir di tol, saya rasa saya bisa nyetir dengan baik adanya. Dan tiba-tiba ada orang yang pelan bawa mobil di depan saya. Saya udah gregetan saudara dengan orang itu yang sedang membawa mobil yang begitu pelan saudara. Dan apa yang terjadi, saya coba untuk mengelak tapi susah. Dan akhirnya saya ke arah kanan karena mobilnya di tengah. Saya ke arah kanan dan akhirnya saya nyangkut di situ. Padahal dia lewat, dia ambil kiri sampai ke depan saya. Itu langsung Tuhan bicara dalam hati saya. Seringkali saudara kita rasa kita lebih jago dari orang lain. Kita rasa kita bisa lebih lagi orang lain. Sampai akhirnya kita gak mau belajar dari orang lain. Orang lain omong apa, kita langsung defense, kita langsung lawan, kita langsung bilang gak begitu. Karena kita rasa diri kita lebih bagus, lebih luar biasa. Padahal sesuatu yang kita bisa pelajari dari orang itu. Dan akhirnya kalau saya sabar, tadinya saya bisa lewat juga sampai ke depan. Tapi karena saya rasa diri saya lebih jago, lebih luar biasa daripada orang yang bawa mobil itu. Dan akhirnya kebukti saudara, saya nyangkut. Dan orang itu bisa lewat. Apa yang saya mau sampaikan daripada contoh ini, mungkin ada yang masuk akal, mungkin enggak saudara. Tapi pada hari itu saya masuk akal sekali karena Roh Tuhan langsung bicara dalam hati saya. Yang saya harus pelajari bahwa kadang-kadang kita rasa kita udah jago, kita udah bisa, kita udah sanggup. Waktu orang bicara kepada kita gak bisa menerima. Atau kita rasa bukan begitu. Nah kita pakai cara kita. Dan kadang-kadang cara kita akan bawa kita ke satu hambatan dalam diri kita. Tapi pada saat yang sama, of course. Dan pada akhirnya aku sadar saudara, aku minta ampun karena aku udah mulai marah dengan orang itu. Tapi saya mestinya hanya sabar. Kadang-kadang kita minta proses kita lewati itu begitu gampang dan akhirnya kita emosi, kita marah karena mungkin ada orang yang menghambati kita. Tapi kita harus sabar dengan proses. Tuhan izinkan untuk sebuah alasan. Dan waktu saya sadari hal itu, akhirnya saya melaju lebih cepat daripada orang itu akhirnya. Bukan saya mau gengsi lagi saudara. Tapi intinya waktu kita sadar kembali, itu akan membawa kita kepada track yang kita harus berada. So mungkin hari ini sama seperti mobil itu mungkin di track yang lain. Tuhan membawa saudara kembali ke dalam track yang benar. Tapi untuk hal itu terjadi saudara mengerti dan menilai introspeksi diri saudara. Apakah ada sesuatu yang sedang saudara candu dalam hal itu? Atau saudara telah sia-siakan talenta dan bakat yang Tuhan telah berikan pada saudara. Atau mungkin saudara adalah orang yang gak rasa ada potensi. Yang gak rasa ada sesuatu yang Tuhan bisa pakai dalam hidupan saudara. Dan akhirnya saudara seperti Gideon pada awalnya. Rasa gak berguna. Rasa sia-sia. Marilah kita berhenti fokus. Mari kita taat. Merobohkan hal itu semua. Dan percaya Tuhan bisa membawa kita kepada jalur yang benar. Tapi ada langkah yang kita harus ambil. Partisipasi kita. Tuhan tidak bisa lakukan tanpa diri kita. Bisa aja. Tapi dia minta saudara. Dia mau saudara dan saya. Sama-sama kita bergandengan tangan. Mencapai tujuan itu bagi kita. Untuk memuliakan nama dia. Bagi gereja kita. Bagi lingkungan kita. Bagi keluarga kita. Mungkin ada yang gak percaya dalam keluargamu. Tetap percaya untuk dia.
Tetap doa. Beriman saudara. Dan Tuhan bisa pakai kita untuk memuliakan Tuhan lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman-Mu Tuhan yang memberikan pengertian yang lebih lagi dalam kehidupan kami semua. Di awalnya saya berkata mengenai gajah yang pola pikir gajah itu Tuhan. Dan mungkin kita pada saat ini Tuhan ada dalam memiliki pola pikir itu. Padahal kita bisa lewati, kita bisa menghancurkan tali itu. Tapi mungkin saudara dan saya rasa bahwa kita udah coba, kita udah berusaha. Bukannya saya nggak berusaha, saya udah berusaha tapi saya gagal. Tapi hari ini saya berkata, jangan berhenti gagal. Jangan menyerah. Berserah kepada Tuhan. Tuhan melihat saudara beda. Kan dia melihat potensi sama seperti Daud, sama seperti Gideon. Sebagai prajurit dia yang gagah perkasa. Mari hari ini kita izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kami semua. Mari kita introspeksi kehidupan kami sementara ini. Dan melihat kita dalam posisi yang mana pada hari ini. Mari kita benarkan. Jika kita telah dipengaruhi oleh apa yang dunia katakan, apa yang orang-orang katakan sampai saudara rasa saudara tidak bisa maju lagi. Inilah saatnya untuk berhenti fokus pada semuanya itu. Ini saatnya untuk fokus kembali pada apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Saudara adalah anak Tuhan yang dikasihi. Mungkin saudara sudah tidak rasakan kasih itu. Tapi Tuhan sedang berkata, saya mengasihimu. Dan ada hal-hal yang kita harus robohkan dalam diri kami semua. Bila Roh Kudus mengungkapkan bagian-bagian yang harus dirobohkan dalam dirimu. Dan izinkan Roh Kudus itu merobohkan. Tapi saudara yang harus ambil langkah. Berhenti kecanduan itu. Berhenti kebiasaan buruk itu. Dan izinkanlah Tuhan yang bekerja. Taat kepada Tuhan pada hari ini. Pada saat ini juga. Ambil langkah itu. Dan Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Sampai membawa saudara kembali kepada jalurnya yang tepat. Bapa yang kekal, selagi kita semua mengambil langkah iman itu Tuhan. Tolonglah kami untuk memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau membangkitkan potensi yang ada dalam diri kami Tuhan. Dengan iman kami percaya kami mengambil langkah, kami akan mengembangkan itu semua Tuhan. Dan membagikannya untuk kerajaan Engkau Tuhan. Kami tidak ingin berfokus kepada apa yang dunia katakan, kami ingin fokus kepada Engkau. Kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Kami ingin merobohkan dengan penuh ketaatan, kami robohkan segala kecanduan, kebiasaan yang buruk dalam diri kami semua. Karena kami percaya kami tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak ingin memiliki mindset seorang gajah, pola pikir gajah itu Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah menyanggupkan kami. Kami lebih daripada pemenang dalam Engkau. Karena ada kuasa Engkau yang bekerja dalam kami. Dan kami bisa menaklukkan segala badai dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang iblis taruh dalam kehidupan kami. Oh kami diikat, kami percaya. Kami bisa bebas karena kuasa Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada hari ini kami yang mengangkat tangan kami sebagai tanda. Oh menyerahkan diri kami kepada Engkau. Menyerahkan berserah sepenuhnya kepada Engkau. Ambil alih Bapa. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa Bapa. Tapi bersama dengan Engkau kami percaya kami akan sampai kepada takdir kami Bapa. Kami akan menemukan takdir kami yang dalam Engkau. Kami akan menggenapi tujuan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Ambil alih kehidupan kami. Ambil alih kehidupan kami. Kami bukan orang yang tidak berdaya. Kami adalah orang yang kuat dan gagah perkasa.
Kami bukanlah penakut Tuhan. Kami adalah orang yang percaya dalam Engkau dan kuat dalam Engkau Yesus. Kami adalah anak-anak yang dikasihi oleh Engkau, oleh Bapa di surga. We are yours, oh God. And we love you, Lord Jesus. Have your way in our lives. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus. Terus berbicara dalam kehidupan kami. Terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami izinkan memberikan Engkau kebebasan penuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin.